Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini edisi ke-203, Minggu 21 Juli 2024 kita ulas berita. Dan seperti biasanya, ulas berita saya sebagai host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Apa kabar, Ded? Baik, Kak, baik. Dan kita akan memberikan informasi ya. Dan kita akan mengulas berita-berita yang viral yang sudah terbit di Suara Nusantara, edisi cetak dan koran sn.com kan? Dan hari ini kita akan melanjutkan ulas berita minggu lalu, Ded ya, tentang dugaan korupsi batubara di Sumatera Selatan ya. Kalau dulu kita minggu lalu kita mengulas tentang materi penyidikan, Ded ya, dan tentang usaha kita untuk konfirmasi ke pihak Kejati Sumsel ya. Tapi sebenarnya, Ded ya, redaksi SN, penonton Lesa SN ya, sudah mendapat bocoran ya tentang bukan mendapat bocoran dari salah satu narasumber ya, tentang materi penyidikan atau yang materi yang diperiksakan ya, dan itu kita sudah konfirmasikan ke pihak Kejati Sumsel, Ded ya, dan walaupun belum mendapat jawaban yang pasti atau dibantah, Ded ya, dan tentang materi penyidikan tersebut tentang luasnya wilayah eksplorasi. Dan untuk penonton Lesa SN ketahui bahwa yang kami terima dari redaksi dan sudah dikonfirmasikan ke pihak Kejati itu tentang luas wilayah eksplorasi yang diberikan izin, Ded ya, dan itu berbeda dengan luas wilayah eksplorasi dalam praktek di lapangan. Nah, sebenarnya ini sudah dikonfirmasikan ya ke pihak Kejati Sumsel. Apa jawaban pihak Kejati? Silakan, Dedi. Ya, saat kita konfirmasi ke Kejati Sumsel, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SHMH, Kak ya. Saat itu kita konfirmasi terkait luas wilayah eksplorasi terkait izin tersebut, mengungkapkan, Kak ya, bahwa proses penyidikan masih terus dilakukan dan saat ini masih dilakukan pendalaman proses penyidikan tersebut, Kak. Oke ya, dan ulas berita minggu lalu kita membuat judul mau dibawa kemana ya dugaan korupsi ini ya, karena materi penyidikan belum dibocorkan atau belum diekspos ya pihak Kejati Sumsel ya. Tapi kita sebagai redaksi YouTube Lensa SN mengucapkan terima kasih kepada pihak yang memberikan informasi. Ya, paling tidak ini memberikan masukan bagi kita untuk materi berita. Kemudian keterangan terakhir dari Kejati Sumsel minggu lalu, Ded ya, di hari kerja ya, karena kita syuting di hari Minggu ya, Minggu sore ini. Apa dari Kejati Sumsel? Silakan, Dedi. Ya, Kasipendkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SHMH, Kak ya, mengungkapkan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi aktivitas tambang batubara, saat ini proses penyidikannya masih berjalan dan masih dalam tahap penyidikan umum, Kak. Di mana menurut Kasipendkum Kejati Sumsel, dalam proses penyidikan ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melakukan pendalaman penyidikan dan mengumpulkan alat bukti, Kak. Oke ya, tentang saksi-saksi terus diperiksa infonya, Ded ya. Iya. Oke. Terkait saksi ini, Kasipendkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH mengatakan bahwa tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, Kak ya. Namun beberapa hari kemarin, minggu kemarin, belum ada saksi yang diperiksa lagi, Kak ya. Namun sebelumnya sejumlah saksi sudah diperiksa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel secara bergilir perharinya. Hal itu dikatakan oleh Fani Yulia Kasari selaku Kasipendkum Kejati Sumsel, Kak. Penonton Lesa SN, tentang saksi-saksi yang diperiksa ini sempat kita buat berita ya, dan sudah terbit di koran sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak. Mungkin Dedi masih ingat di antara saksi yang pernah diperiksa? Silakan, Dedi. Ya, Kak, sejumlah saksi yang telah diperiksa oleh Kejati Sumsel, di mana berita yang sudah terbit di koran sn.com dan koran Suara Nusantara. Sejumlah saksi ini kita dapatkan dari datanya kita dapatkan dari Kasipendkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, Kak ya, di mana para saksi tersebut ya ini mantan Kabid Dinas Tambang dan Energi Kabupaten Lahat tahun 2009, kemudian Kepala Distamben Kabupaten Lahat tahun 2010 sampai dengan 2013, mantan Kasih Pengelolaan dan Konservasi Dinas Pertambangan dan Energi Lahat periode 2010-2013, mantan komisaris utama salah satu perusahaan swasta periode 2010 sampai 2013. Selanjutnya mantan Kasih Distamben lagi yang diperiksa tahun periode 2010-2013. Lalu ada Kasih Pengawasan Teknis Dinas Pertambangan dan Energi periode 2010-2013. Lalu ada pihak swasta, Kak ya, selaku direktur dan juga komisaris. Masih data yang kita terima juga dari Kasipendkum Kejati Sumsel, ada juga saksi yang merupakan mantan Kabid Pertambangan Umum ESDM Sumsel periode 2010 sampai 2016,
mantan Kabid Pertambangan Umum ISDM Lahat periode 2010-2014. Selanjutnya ada juga mantan Kabid Teknik dan Penerimaan Dinas ISDM Sumsel periode 2017-2010. Lalu ada pihak dari Dinas ISDM Sumsel. Lalu ada juga dari mantan Kadis DLH. Lalu ada mantan PLT Kadis ISDM tahun 2020, Kak. Oke ya, cukup banyak yang diperiksa ya. Tapi kalau kita perhatikan itu adalah pejabat-pejabat dari Dinas Pertambangan dan Energi ya. Periode yang lama itu ya. Saya dengar tadi ada 2010, 2013, kemudian ada 2010, 2014 dan kemudian ada 2010, 2016 ya. Dan ini juga mungkin terkait dengan komentar yang dikeluarkan Deputi Kamaki Bapak Peri Kurniawan ya. Kalau kita hubungkan itu tentang kontrol ya. Karena kalau kita kaitkan dengan luas wilayah eksplorasi, prakteknya di lapangan itu melanggar atau antara izin sama luas wilayah eksplorasi di lapangan itu tidak sama. Direktur Deputi Kamaki Pak Ferry Kurniawan berkomentar bagaimana kontrol dari dinas terkait dan ya. Nah, dalam hal ini mungkin Dedi masih ingat komentar dari Kak Ferry Kurniawan. Silakan Dedi. Ya, Deputi Kamaki Ferry Kurniawan Kak ya. Terkait pemberian izin eksplorasi ini dikatakan Ferry Kurniawan diduga ada perusahaan yang diberikan izin namun saat melakukan eksplorasi lebih luas dari izin yang diberikan, Kak. Hal tersebut dikatakan Ferry Kurniawan dikarenakan tidak adanya kontrol dan pengawasan dari dinas terkait, Kak ya, terkait pemberian izin tersebut. Oleh karena itu Ferry Kurniawan mengungkapkan bahwa pihak pemberi izin yaitu instansi terkait tersebut harus tanggung jawab, Kak ya. Apalagi mengingat kata Ferry perkara ini kan perkara dugaan kasus korupsi yang tentunya ada kerugian negara. Artinya pihak instansi terkait pemberi izin merupakan pihak yang telah memperkaya orang lain dan itu diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor, Kak ya. Dari itulah Ferry berharap Kejati Sumsel juga memproses, Kak, instansi terkait selaku pemberi izin terkait pertambangan batubara ini. Oke ya, komentar dari Deputi Kamaki itu cukup keras ya, dan itu masih bisa dibaca di koran.sn.com. Dan untuk penonton SN ketahui bahwa cadangan batubara terbesar di Indonesia ini ada di Sumatera Selatan ya. Dan dengan adanya dugaan korupsi yang sedang disidik ya oleh Kejati Sumsel ini, kita berharap Kejati Sumsel segera menuntaskan atau menyibak tabir bagaimana persoalan dalam dugaan korupsi batubara ini ya. Karena jangan sampai kerugian negara itu menjadi sia-sia ya. Dan terkait berita ini ya, kita juga akan menurunkan berita ini segera ya. Keterangan Kejati Sumsel hari ini Minggu 21 Juli 2024 apa Det? Silakan. Ya, Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi aktivitas tambang batubara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan umum, Kak ya. Tim Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel telah mengagendakan pemeriksaan saksi lagi, Kak ya. Di mana pemeriksaan saksi ini dilakukan karena merupakan bagian dari serangkaian kegiatan penyidikan yang kini sedang berjalan di Kejati Sumsel. Terkait tersebut Kasih Penkum Kejati Sumsel mengatakan bahwa akan menginformasikan lagi apabila saksi yang diagendakan tersebut hadir memenuhi panggilan Kejati Sumsel gitu. Sebenarnya Kejati Sumsel bisa lebih terbuka lagi dan kita harapkan ya tentang penyidikan ya, kemudian nama-nama, kemudian kita juga sebagai media berharap bisa bertemu dengan saksi-saksi yang diperiksa ya, biar kita juga bisa membuat berita ini lebih luas lagi dan lebih rinci lagi. Dan terus update berita tentang dugaan korupsi batubara ini di koran.sn.com ya. Karena kita running memuat berita ini. Kita running membuat berita ini karena mendapat apresiasi ya dari pembaca setia koran.sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak. Oke, Det, kita bergeser dengan dugaan korupsi yang lain, Det ya. Dan untuk penonton Lesa SN ketahui, ulas berita memang kita mengulas berita-berita dugaan korupsi ya, karena ini sudah menjadi ciri khas dari YouTube Lensa SN. Dan kali ini di sesi kedua kita akan mengulas tentang dugaan korupsi dana hibah PMI Kota Palembang. Dan dugaan korupsi ini sengaja ditangani oleh Kejari Kota Palembang ya. Mungkin Dedi update terakhir bisa cerita, silakan. Update terakhir dugaan kasus korupsi pengelolaan dana hibah dan biaya pengganti pengelolaan darah pada Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang tahun 2019 sampai dengan 2023 dikatakan
Kasih Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang Aryo Aprianto Gopar SH masih dalam tahap penyelidikan nggak ya? Di mana dalam tahap penyelidikan tersebut dikatakan Aryo bahwa akan ada diagendakan lagi sejumlah saksi yang sebelumnya tidak hadir memenuhi panggilan Kejari untuk dimintai keterangan oleh Kejari Palembang dalam rangka penyelidikan perkara tersebut, Kak. Oke ya, tentang dugaan korupsi ini ya cukup mendapat apresiasi ya dari pembaca setia SN ya. Kemudian sempat ada beberapa saksi yang dimintai kedatangannya tapi tidak hadir ya. Mungkin Dedi bisa mengulas sedikit ini, silakan. Ya Kak, berita ini kan 2 minggu kemarin ya baru tercium ke media, maksudnya bahwa perkara ini kan masih penyelidikan bukan penyidikan Kak ya. Saat itu media Suara Nusantara dan langsung menunggu para saksi yang dipanggil dan mengkonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut Kak ya. Untuk minggu pertama memang ada beberapa saksi yang dipanggil hadir memenuhi panggilan Kejari Palembang, di mana para saksi yang hadir tersebut merupakan pengurus dari PMI Kota Palembang. Kemudian di minggu pertama tersebut memang ada saksi yang tidak hadir memenuhi panggilan Kak, hingga dipanggil ulang pada minggu berikutnya. Namun pada minggu berikutnya dari 8 saksi yang dipanggil hanya 1 saksi yang hadir Kak ya. 7 saksi tidak hadir, termasuk saksi yang sebelumnya tidak hadir yang merupakan ketua PMI Kota Palembang Kak. Oke Ded ya, sangat disayangkan terjadi dugaan korupsi dana hibah PMI ini ya. Yang seharusnya dana hibah PMI ini digunakan untuk kegiatan sosial ya. Kak. Walaupun ini belum terbukti korupsinya Ded ya, karena udah masuk wilayah pemeriksaan ya, penyidikan ya sekarang ya. Penyelidikan di Kejari Palembang, paling tidak ini memberikan image ya, kurang bagus dalam pengelolaan dana hibah PMI ini ya. Oke Ded ya, tentang ketidakhadiran beberapa saksi termasuk ketua PMI Kota Palembang ya yang saat itu menjabat, ini mendapat reaksi dari beberapa pihak Ded ya. Dan kita telah membuat beritanya ya. Salah satunya itu berita dari komentar ya yang kita muat dalam berita itu Deputi Kamaki Bapak Ferry Kurniawan ya. Kita sapa dulu ya Bapak Ferry Kurniawan ya. Assalamualaikum Kak Ferry. Semoga Kak Ferry selalu sehat dan lancar menjalankan aktivitasnya. Apa komentar Kak Ferry tentang saksi yang tidak hadir ini? Ya Kak, Deputi Kamaki Ferry Kurniawan meminta para saksi yang tidak hadir agar kooperatif Kak ya. Memenuhi panggilan Kejari Palembang dalam rangka dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan kasus korupsi dana hibah PMI Kota Palembang tersebut. Masih dikatakan Ferry Kurniawan bahwa dia menduga bahwa perkara tersebut dilakukan penyelidikan oleh Kejari Palembang, diduga karena dana hibah ini salah peruntukannya Kak ya. Untuk itu Ferry Kurniawan meminta Kejari Palembang mengusut tuntas dan segera menaikkan penyidikan dan menetapkan para tersangkanya. Oke, sebelum kita lanjut ulas berita berikutnya Ded ya, kita ucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang sudah setia menonton tayangan YouTube Lensa SN Ded ya. Teruslah memberikan masukan-masukan positif agar kami terus dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan kita akan terus bergantian Ded ya, antara podcast dan ulas berita. Dan podcast kita akan menghadirkan tamu-tamu yang beragam Ded ya. Oke, langsung kita ke ulas berita lagi Ded ya. Dan kali ini kita bergeser ke berita lainnya Ded ya, tentang dugaan korupsi internet di Mubah. Berita terkininya apa nih Ded? Ya, berita terkini terkait dugaan kasus korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas PMD Mubah tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan modus dugaan markup harga langganan internet sekitar 200 desa di Kabupaten Mubah yang merugikan negara sekitar 27 miliar. Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH mengatakan bahwa saat ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melakukan penyidikan ya, di mana penyidikan ini dalam rangka melengkapi berkas perkara 1 tersangka yang merupakan kasih. Hal tersebut dikarenakan untuk 2 tersangka lainnya yang merupakan kabid dan direktur perusahaan swasta telah dilakukan tahap 2 atau pelimpahan berkas perkara barang bukti
kepada tim jaksa penuntut umum dalam rangka persidangan. Dari itu Kasipenkum Kejati Sumsel untuk melengkapi satu lagi tersangka perkaranya, maka tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel terus melakukan pendalaman penyidikan dan akan tetap memeriksa sejumlah saksi. Ya. Oke, Det ya, tentang sejumlah saksi, Det ya. Kepala Dinas PMD ya. PMD Muba yang menjabat kala itu dugaan korupsi ini terjadi itu sempat diperiksa 3 kali, Det ya. Iya, benar Kak. Bagaimana ceritanya dalam berita ini, Det ya? Tentang pemeriksaan saksi kepada kepala dinas terkait yang menjabat kala itu. Silakan, Dedi. Ya, terkait penyidikan dugaan kasus korupsi ini, mantan kepala dinas PMD yang menjabat saat dugaan kasus tersebut terjadi telah diperiksa 3 kali Kak ya, sebagai saksi oleh tim jaksa penyidik bidang pidana khusus Kejati Sumsel, di mana pada pemeriksaan yang kedua Kak ya, kita berhasil mewawancarai mantan kepala dinas tersebut yang kini menjabat sebagai PLT Kepala Dinas PMD Muba dan juga selaku staf khusus Bupati Kak ya. Saat kita bertemu, Kepala Dinas PMD tersebut mengakui memang telah diperiksa oleh Kejati Sumsel sebagai saksi, dan saat kita tanya apakah dia menerima aliran dana terkait perkara tersebut, karena dia kepala dinasnya, dia membantahnya dan mengatakan tidak menerima. Selain itu dia akan kooperatif dan memberikan keterangan kepada Kejati Sumsel dalam yang sedang melakukan penyidikan perkara tersebut Kak. Jadi kepala dinas yang menjabat kala itu membantah ya, menerima aliran dana ya. Tapi terkait aliran dana ini, Det ya, waktu itu kan ada DPO yang diamankan ya. Kak. Dan sempat dipertanyakan, Det ya, apakah mungkin yang bersangkutan menerima dana aliran itu sendirian? Apa jawaban dari masih tersangka statusnya ya? Sudah tersangka Kak. Sudah tersangka. Apa waktu itu? Silakan Dedi ulas dulu beritanya, baru ada jawaban tentang aliran dana yang tidak kita mempertanyakan jumlah aliran dana tersebut. Silakan Dedi. Iya Kak. Untuk DPO tersebut merupakan kasih Kak ya di PMD Muba, di mana usai ditetapkan sebagai tersangka, kasih tersebut tidak hadir memenuhi panggilan Kejati Sumsel yang telah dipanggil secara patut, hingga akhirnya Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH merilis penetapan DPO terhadap yang bersangkutan Kak ya. Beberapa hari kemudian Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH menjelaskan kepada media bahwa tim tabur Kejati Sumsel atau tim tangkap buronan Kejati Sumsel berkoordinasi dengan Polda Sumsel melakukan pengejaran DPO yang merupakan kasih di PMD tersebut, hingga berjalannya waktu akhirnya DPO tersebut berhasil diamankan Kak ya, di mana dari keterangan asisten tindak pidana khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH saat rilis penangkapan DPO tersebut di Kejati Sumsel mengatakan bahwa DPO tersebut diamankan di kawasan Mubah dalam perjalanan hendak menuju ke kota Palembang. Terkait DPO ini, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH juga pernah merilis Kak ya sebelum tertangkapnya, bahwa DPO tersebut dari hasil penyidikan menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari menerima aliran 7 miliar Kak ya, dalam perkara yang merugikan negara sebesar 27 miliar tersebut. Dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel terkait aliran tersebut, tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel melakukan pendalaman penyidikan, karena apakah mungkin menurut Kasipenkum apakah mungkin 7 miliar tersebut semuanya mengalir ke DPO tersebut, maksudnya gitu Kak. Dan itu dibantah ya waktu itu ya? Iya Kak. Waktu dia ditahan atau ditangkap itu namanya? Iya, diamankan dan ditahan di rutan Pak Jo Palembang Kak. Wartawan sempat mempertanyakan hal itu, Det ya? Iya Kak. Apa jawaban dari tersangka? Tersangka saat itu menyampaikan mengalihkannya ke pengacara Kak ya. Jadi yang pengacara yang menjawabnya, di mana saat itu Suara Nusantara mewawancarai pengacara dari tersangka tersebut, dan dia membantah Kak ya, bahwa kliennya menerima 7 miliar seperti yang dituduhkan oleh Kejati Sumsel. Pengacara tersebut juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan JC Justice Collaborator terkait ditetapkannya kliennya sebagai tersangka, karena menurut pengacara tersebut bahwa kliennya tersebut hanyalah seorang pegawai yang menjalankan perintah atasan Kak. Oke, terkait berita ini ya, ada berita yang kita buat minggu lalu ya. Agak unik juga ya, karena Kejati Sumsel sempat memeriksa tukang ya. Tentang pemeriksaan tukang ini ya, tukang yang membangun rumah ya.
terkait dugaan korupsi ini, apa kaitannya, Det? Ya, Kasipenkum Kejati Sumsel waktu merilis aliran 7 miliar yang dari hasil penyidikan menurut Kasipenkum Kejati Sumsel mengalir ke kasih yang DPO tersebut Kak ya. Kasipenkum juga menunjukkan sebuah foto rumah milik tersangka, yang dimana rumah tersebut menurut Kasipenkum diduga dibangun saat dugaan kasus korupsi ini bergulir Kak ya. Bagus rumahnya, Dan? Rumahnya 2 tingkat Kak, rumah 2 tingkat yang baru dibangun. Dari itulah minggu kemarin tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel memeriksa tukang bangunan yang kata Kasipenkum Kejati Sumsel untuk mendalami aliran 7 miliar tersebut apakah mengalir terkait dibangunnya rumah tersebut Kak. Dan sempat ditanyakan wartawan nggak, apakah mungkin rumah itu dibangun dengan dana 7 miliarnya? Iya Kak, kita sudah mencoba mengkonfirmasi, katanya masih didalami karena keterangan terakhir dari Kejati Sumsel melalui Fani Yulekasari, apakah mungkin 7 miliar tersebut hanya kasih yang DPO tersebut sendiri Kak yang menerimanya maksudnya Kak. Ya, kalau saya punya rumah yang cukup sederhana, Det ya. Ya. Kalau rumah yang mungkin dibangun dengan dana 7 miliar, dengan dana 7 miliar mungkin sangat mewah, Det, Sangat ya. mewah. Dan kita apresiasi untuk Kejati Sumsel yang sudah berusaha maksimal ya dari berbagai sisi dan lini untuk menuntaskan dugaan korupsi internet mubah ini, Det ya. Penonton Lensa SN, tak terasa kita udah di ujung berita, Det ya. Iya, Kak. Dan kita mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah setia menonton tayangan Ulas Berita dan podcast dari YouTube Lensa SN. Dan biasanya di ujung Ulas Berita kita ada coach, Det ya. Dan coach kita hari ini adalah tak mesti banyak bicara untuk menunjukkan kita siapa. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.